Halo, saya Alipio Gunandar. Kali ini kita akan membahas sebuah teori, yaitu Symbolic Interaction Theory. Selamat menyimak. Teori ini dicetuskan oleh George Herbert Mead dan kemudian diformulasikan oleh muridnya, yaitu Herbert Blumer. Tradisinya adalah semiotik dan fenomenologi, artinya menjelaskan berkaitan dengan persoalan simbol dan tanda dan juga fenomena atau sesuatu yang berada di luar dari diri manusia. Nah, konteks dari teori ini adalah komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri dan juga komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan orang lain. Ada 3 konsep utama dalam teori ini. Yang pertama adalah mind. Mind adalah kemampuan manusia untuk menggunakan simbol dalam kehidupan sosialnya. Simbol itu sendiri adalah perwakilan dari realitas dan bukan realitasnya itu sendiri. Simbol yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Selain tentu saja ada simbol-simbol lain yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ada rambu lalu lintas, logo produk, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, kata kursi itu adalah simbol untuk mewakili sebuah realitas, yaitu tempat duduk. Kursi itu sendiri bukanlah realitas, karena realitasnya adalah tempat duduknya. Realitas itu tidak bisa diganti, karena yang bisa diganti, yang bisa berbeda atau yang beragam adalah simbolnya. Orang bisa menyebut tempat duduk itu dengan kata chair, diklik, dicudong, atau apa saja, selama simbol itu disepakati dalam lingkungan sosialnya. Disepakati ini dalam tanda petik. Nah, disinilah pentingnya mind untuk menghubungkan antara simbol dengan realitas yang diwakilinya. Nah, untuk mengembangkan mind ini, caranya adalah dengan melakukan interaksi dengan orang lain. Konsep kedua adalah self. Self adalah kemampuan manusia untuk merenungkan dirinya sendiri atau mencerna makna dengan menggunakan sudut pandang orang lain. Nah, dalam kehidupan sosial kita, selain ada simbol-simbol yang mewakili realitas tertampak, seperti kursi, meja, apel, gunung, dan lain sebagainya, ada juga realitas tak tampak, seperti sakit, cinta, galau, demokrasi, cantik, pandai, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami kata cinta, misalnya, kita memerlukan sudut pandang orang lain melalui interaksi tadi. Ketika kita berbicara atau menyampaikan kepada orang lain bahwa kita menyukai lawan jenis, kemudian susah tidur malam hari karena teringat terus wajahnya, orang kemudian menyebut kita sedang jatuh cinta. Nah, kita lalu mencoba memaknai cinta itu dari apa yang digambarkan oleh orang lain, menghubungkan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang disebutkan atau yang diceritakan oleh orang lain. Nah, kemudian konsep yang ketiga adalah society atau masyarakat. Ini adalah tempat di mana interaksi atau pertukaran makna dan simbol itu terjadi. Nah, simbol didapatkan seseorang melalui interaksi dalam masyarakat, kemudian diresapi atau direnungkan maknanya di dalam diri, dan kemudian digunakan lagi di dalam interaksi. Nah, setelah kita melihat 3 konsep dari teori ini, kita akan mencoba melihat asumsi-asumsi yang ada dalam teori ini. Asumsi dalam teori ini dibagi dalam 3 tema utama. Yang pertama adalah pentingnya makna untuk perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 asumsi. 1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain untuk mereka. Ketika kita misalnya melihat lampu merah di perempatan jalan, kita akan menghentikan kendaraan kita. Kemudian yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi manusia. Jadi makna berhenti itu atau arti dari lampu merah yang tadi itu adalah kita dapatkan dari interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretasi. Dari 2 proses sebelumnya, yaitu interaksi dan perilaku, kita menginterpretasikan makna lampu merah tadi. Jika kita tidak berhenti misalnya, ada beberapa kemungkinan. Bisa terjadi kecelakaan, ditilang polisi, atau yang lainnya. Nah, mana yang menyebabkan kita memutuskan untuk berhenti? Tergantung dari interpretasi kita. Apakah kita lebih takut pada kecelakaan
atau lebih takut kepada polisi. Nah, makna yang kedua adalah pentingnya, atau asumsi yang kedua adalah pentingnya konsep diri. Nah, di sini ada dua asumsi, yaitu yang pertama adalah individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah makna yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Misalnya saja ketika kita ber-KKN di suatu daerah, Anda adalah mahasiswa, kita belajar memahami untuk apa artinya mahasiswa itu. Misalnya mahasiswa itu adalah orang yang cerdas, berperilaku baik, rajin, inovatif, dan sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan asumsi kedua, yakni konsep diri membentuk motif dan menjadi hal yang penting di dalam perilaku kita. Dengan memaknai makna menjadi mahasiswa, kita mencoba menyesuaikan dengan perilaku kita. Misalnya karena kita adalah mahasiswa yang sedang KKN tadi, kita berusaha untuk tidak kelihatan bodoh, rajin, berkelakuan baik, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, tema ketiga adalah hubungan antara individu dengan masyarakat. Di sini juga ada dua asumsi, yaitu yang pertama adalah orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Artinya, simbol, makna, konsep diri yang kita pakai hingga perilaku kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya atau juga masyarakat di sekitar kita. Nah, ini berhubungan dengan asumsi yang kedua, yaitu struktur sosial bekerja melalui interaksi. Artinya, pertukaran simbol, makna, konsep diri yang ada di dalam diri seseorang itu terjadi dalam interaksi sosial yang pada akhirnya akan membentuk struktur sosial sehingga kita bisa mengenal konsep-konsep sosial seperti ayah, ibu, mahasiswa, ustaz, kerja bakti, perilaku yang baik atau perilaku tidak baik, dan lain sebagainya. Oke, dengan demikian teori ini pada intinya adalah menyatakan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah pertukaran simbol yang pada akhirnya membentuk makna yang diperoleh melalui interaksi di dalam lingkungan. Demikianlah teori symbolic interaction. Sampai jumpa pada